Salam sehat, guru Indonesia. Saya Epitetistorus, guru geografi, akan memberikan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum AKM untuk mendapatkan sertifikat 32 jam yang sudah saya lakukan. Latar belakang dari AKM ini adalah kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai, sehingga perlu reformasi untuk mendorong perbaikan peningkatan kualitas pembelajaran dan untuk pemetaan mutu pendidikan secara keseluruhan yang dibutuhkan. Maka saya mengikuti di Januari 2021 sekarang ini. Dan semoga dengan asesmen ini resmi diterapkan oleh Menteri Pendidikan kita, kebudayaan diganti menjadi ujian sekolah, jadi guru bisa berkreativitas. Apa upaya yang dilakukan oleh Kemendikbud? Kemendikbud memberikan sebuah program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Kalau saya SMA. Apa tujuannya? Semoga dengan ini semua guru mampu memahami, membaca, menganalisis, melakukan dan pengimbasan. Apa itu tentang konsep asesmen nasional, bentuk pelaksanaan asesmen nasional, contoh literasi membaca, numerasi, menindaklanjuti laporan, pengimbasan. Ya, inilah untuk mengajak teman-teman rekan untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen minimum. Apakah BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Minimum ini adalah sebuah program guru belajar yang diselenggarakan Kemendikbud. Siapa saja peserta BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum ini? Ya, semua guru lah. Baik SD, SMP, SMA, SMK. Juga kepala sekolah, SD, SMP, SMA. Pengawas juga, pengawas SD, SMP, SMA. Juga peserta dari pusat kegiatan belajar, masyarakat, PKBM, sederajat, BSD, SMP, SMA. Apakah persyaratan guru belajar AKM itu? Ya, kita selaku guru memiliki SIM PKB. Ya, milikilah perangkat, sarana, baik komputer, laptop, ya boleh gawai, HP Android. Ya, dia harus terkoneksi internet. Tahapan guru belajar AKM itu ya ada tahap 1, BIMTEK. Guru-guru ini mengikuti orientasi, latar belakang, tujuan, kebijakan, alur guru belajar. Seri asesmen kompetensi minimum. Iya. Untuk ditindaklanjuti supaya hasil asesmen ini dalam kurun waktu saya lakukan 5 hari. Nah, tindak lanjut kedua itu pengimbasan. Peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubah pendidikan. Kita sebagai agen perubah, mari kita ajak rekan-rekan kita dampingi untuk mau mengikuti program guru belajar seri AKM ini. Videokan, dokumentasikan, lalu kirim linknya. Nah, itulah syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Nah, bagaimana cara mengikuti BIMTEK? Seri belajar asesmen minimum, ya lakukan pendaftaran ya pada link di bawah yang di layar ini, https://gtk.belajar.kemendikbud.go.id, lalu pilih layanan portal GTK Kemendikbud lanjutannya, lalu pilihlah di situ asesmen kompetensi minimum bagian bawah kanan bawah. Sudah? Nah, lalu lanjut daftar, masukkanlah nomor UKG Anda. Contoh 2015 111 7120. Masukkan passwordnya jangan lupa. Lalu masuk. Nah, kita mengikuti di situ kegiatan sesuai jadwal. Setelah selesai tahap demi tahap, semua kita lakukan. Selesai. Nah, kegiatan itu ada disebut kegiatan yang harus diselesaikan, pengimbasan. Inilah yang saya lakukan, pengimbasan. Apa manfaat ini? Ya, pengalaman seru deh belajarnya. Deg-degan, pengalaman belajar bersama guru-guru, kepala sekolah, pengawas, PK, BM sederajat.
Nah, makasih juga ya Bu Sylvia yang udah membantu. Sylvia juga membantu saya membantu Sylvia, rekan-rekan yang lainnya di SMA 1 Siak Ulu. Ya, pemahaman kita tentang asesmen kompetensi nasional ini. Ada lagi manfaatnya. Mudah-mudahan dapat sertifikat 32 jam JP dan piagam penghargaan. Terima kasih, salam guru. Belajar program seri asesmen kompetensi minimum. Di bawah ini saya berbagi sedikit soal. Pertama, soal refleksi. Ini ada bagaimana kalau menurut saya informasi yang saya peroleh ini penting bagi saya untuk merenovasi diri saya agar saya dapat memperbaiki diri saya untuk lebih baik dalam hal pembelajaran, untuk mendorong peningkatan pembelajaran kualitas saya, dan saya impaskan kepada peserta didik, harapannya yang meningkatkan hasil belajar peserta didik. Ya. Apa orientasi guru belajar dari asesmen kompetensi minimum ini? Ini dia ada soalnya. Jawabannya, pelaporan asesmen kompetensi minimum akan membantu guru mempersiapkan materi pembelajaran untuk digunakan oleh siswa sesuai dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Ini dia. Nah, ada soal-soalnya kan? Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum literasi numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain, ya, menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kompetensi terendah siswa. Nomor 4, apa beda asesmen nasional dengan ujian nasional? Ujian nasional dilakukan oleh semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. C. Seri AKM tingkat SMA. Asesmen numerasi dilakukan berapa level? Numerasi 1 level pembelajaran. Berikutnya, bagaimana peran asesmen kompetensi minimum tingkat SMA dapat mempengaruhi asesmen kompetensi minimum? Penentuannya bagaimana? Kelulusan siswa. Jawabannya, asesmen kompetensi minimum mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Namun kelulusan siswa akan diukur melalui ujian sekolah. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui survei lingkungan belajar. Manakah di antara materi berikut yang diuji pada asesmen kompetensi minimum numerik pada tingkat SMA, memahami barisan aritmetika dan geometri? Asesmen literasi tingkat SMA terdiri atas 2 level pembelajaran. Manakah pernyataan yang tepat mengenai level pembelajaran dan isi konten pembelajaran? Nah, jawabnya pada level pembelajaran 2, siswa akan mengakses dan mencari informasi, memahami teks literasi, menyusun referensi, membuat koneksi, prediksi baik teks maupun tunggal maupun jamak, menilai format, menyajikan dalam teks, merefleksi asumsi, ideologi atau nilai yang terkandung dari teks sastra atau teks informasi untuk memahami cara pandang penulis. Ya. Manakah di antara kegiatan berikut yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran PJOK tingkat SMA? Jawabnya memperkirakan berapa kalori yang dibakar untuk kegiatan fisik tertentu. Pertanyaan yang benar mengenai asesmen nasional apa? Digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibanding dengan soal nasional, ujian nasional? Menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum, konten dalam literasi membaca mencakup teks informasi dan teks fiksi.
Guru Cleo memberikan teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan. Ini tahap apa? Mahir. Salah satu instrumen asesmen nasional itu dalam survei karakter, ya nilai-nilai Pancasila. Itu dia nilai-nilai Pancasila. Harus kita kuasai. Bagaimana keterkaitan asesmen minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Ya, asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan guru pada tiap kelas. Pada asesmen literasi SMA, mana yang termasuk konten untuk menemukan, mengidentifikasi kata kunci efektif, baik teks sastra maupun teks informasi. Ya. Dilakukan pada level berapakah asesmen literasi di SMA? 2 level. Ya, ini ada juga terus yang saya kutip. Anda bisa membacanya. Ada jawabannya. Oh iya, Guru Wahyu memberikan sebuah teks sastra kepada siswanya. Apa di situ jawabnya? Mengevaluasi dan merefleksi. Kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM itu apa? Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, ini ada nomor 8, nomor 12. Nggak berurut ya. Nah, oke. Itu juga yang paling asik tuh ini apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Ya, merefleksi hasil AKM pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensinya untuk karakter siswa. Kompetensi serta karakter siswa. Ya, sampai di sini dulu.